Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Shalom, gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya percaya apa yang Anda ucapkan dengan percikan darah Yesus dengan hisopmu, itulah yang terjadi kepadamu. Bapak Ibu, ada satu kalimat favorit saya setiap saya sedang ada dalam apapun juga. Kadang-kadang saya merenung soal kehidupan. Saya percaya kita juga mengalami persoalan, ada badai, ada hal-hal yang perlu kita selesaikan. Saya selalu ingat satu kata yang Yesus ucapkan, tetelestai, sudah selesai. Dan kalimat itu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada saya. Terlebih 2 minggu ke depan kita akan merayakan ibadah kematian Tuhan, Good Friday, Jumat Agung. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk memahami, untuk semakin mengerti apa sih tetelestai atau sudah selesai. Kalimat terakhir atau kata terakhir sebelum Yesus wafat. Dan tahukah saudara, pada waktu Yesus wafat mengucapkan kalimat ini, saudara, tidak seperti orang-orang yang mati di kayu salib. Semua orang yang jahat zaman saat itu, hukumannya adalah salib. Dan saat mereka mau mati, orang-orang penjahat-penjahat, mereka akan mengangkat kepalanya untuk menarik nafas terakhir dan kemudian mati. Tetapi Yesus pada waktu wafat, dia tidak mengangkat kepalanya, tapi dia menundukkan kepalanya. Ada hal yang berbeda. Hal ini saya akan bagikan bukan hari ini, minggu depan, supaya Anda penasaran. Tapi pagi ini saya mau mengajar supaya Bapak Ibu Saudara, karena awal April kita akan Good Friday, supaya Anda memahami. Sebab semakin Anda memahami, semakin Anda mengerti kalimat tetelestai atau sudah selesai. Dan Anda semakin punya iman mempercayai dia sudah menyelesaikannya bagi kita semua. Maka kasih karunia demi kasih karunia, hal-hal yang kita pikirkan nggak selesai, Tuhan selesaikan dalam hidup kita. Amin. Termasuk saudaraku dengan dana pembangunan, saya percaya, Tuhan berikan saya kekuatan. Kalimat Yesus sudah selesai. Maka Anda boleh lihat saya sampaikan berkali-kali, dengan atau tanpa saudara menabur, Tuhan menyelesaikan. Jadi kalau kita diberi kesempatan menabur, itu karena kehormatan yang Tuhan beri. Amin. Baik, mari saudaraku, karena waktu yang terbatas kita akan melihat. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ya, seperti tadi saya katakan, orang-orang lain penjahat-penjahat saudaraku mati, sebelum mati ya, dia mengangkat kepalanya untuk menarik satu tarikan nafas terakhir. Tetapi Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Next, saudara. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Anggur asam, ya saudara, yang diminum Yesus adalah penghinaan terakhir yang dia terima sebelum wafat. Artinya asamnya kehidupan, aib, noda, malu yang seharusnya saudara dan saya tanggung, sudah kita semua di kayu salib. Amin. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan penuh kemenangan. Amin. Kenapa? Saudara, sebab dia sudah mentaati, dia sudah menyelesaikan rencana agung Bapa atas dirinya. Dia sudah menyelesaikannya bagi kita. Biarlah renungan hari ini sebagai satu rangkaian dari apa yang saya sampaikan dari bulan Januari tanggal 24. Tolong Bapak Ibu termasuk yang di rumah, yang mungkin kalau baru dengar ini Anda akan bingung, maka harus dengarkan dari hal-hal dari minggu-minggu sebelumnya. Yesus mengatakannya dengan penuh kemenangan, bukan dengan kekalahan, bukan dengan penderitaan. Maka kenapa dia menundukkan kepalanya, saudara? Ya, terus saudara. Tetelestai atau sudah selesai, sebuah kata yang merampungkan segalanya dan penuh penghiburan bagi kita yang mendengarnya. Maka setiap kali saya ada dalam sebuah pergumulan yang berat, setiap kali saya ada dalam masalah yang berat, setiap kali saya kadang-kadang saudaraku menghadapi
fitnahan, menghadapi hinaan orang. Saya hanya mengingat satu kata, tetelestai. Dan itu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada saya. Sebab aib, malu, hinaan, fitnahan saya sudah diminum Yesus. Dan gantinya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Hal yang sama juga akan terjadi pada saudara. Saya tahu ada begitu banyak saudara mungkin, baik yang onsite maupun online, engkau sedang mengalami pergumulan mungkin dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau menghadapi masalah apapun dalam rumah tangga. Dengar, tetelestai. Ucapkan itu saudaraku, itulah kalimat yang Yesus katakan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita umat tebusannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, saudaraku, sudah selesai atau tetelestai, apa sih arti dan maknanya? Segala kepahitan, makna, saudaraku, sebelum kita untuk saudara, ini makna yang Yesus alami. Yaitu apa? Segala kepahitan dari kejahatan dan tindak permusuhan para penganiayanya karena dosa dan pelanggaran kita yang ditanggungnya telah selesai. Telah selesai. Katakan amin. Ya, terus saudara, sesudah dia menerima penghinaan terakhir. Tahukah saudaraku, anggur asam yang diberikan oleh prajurit Rom itu adalah penghinaan terakhir bagi dia. Waktu dia berkata, aku haus, itu prajurit Romawi memberikan anggur asam, saudaraku. Itu penghinaan terakhir. Artinya dia nggak layak menerima itu. Tapi dihina, diberikan anggur yang asam, saudara. Sementara mujizat pertama yang Yesus lakukan, yaitu mengubah air menjadi anggur yang good, anggur yang baru, yang luar biasa. Saudaraku, Anda lihat, dia mengalami hinaan terakhir, anggur yang asam. Oke, terus saudaraku. Hal tersebut menyatakan inilah yang terakhir. Ya, arti dari kata sudah selesai. Aku tidak akan ada lagi dalam jangkauan mereka menuju tempat di mana orang fasik berhenti menimbulkan huru hara. Artinya apa? Saudaraku, inilah yang terakhir. Nggak ada lagi dalam jangkauan. Sebab apa? Semua karya penebusan, semua dosa, kesalahan, pelanggaran, penyakit sudah diselesaikannya di kayu salib untuk saudara dan saya. Sudah selesai arti dan maknanya, yaitu rancangan dan perintah Bapaknya mengenai penderitaannya telah digenapi. Ya, rancangan dan perintah Bapaknya mengenai penderitaan untuk mengganti penderitaan saudara telah digenapi oleh Yesus. Terus saudara, semua itu merupakan maksud dan rencana Bapa yang tidak dapat diubah lagi. Saudara, maka Anda lihat waktu Simon Petrus berkata, janganlah itu terjadi padamu. Yesus berkata, iblis, enyahlah engkau, karena kamu tidak memikirkan apa yang Bapa pikirkan. Yesus menyelesaikan ini karena apa? Menggenapi rencana Bapa. Terus saudaraku. Dan dia benar-benar berhati-hati supaya setiap titik dari rencana itu benar-benar terpenuhi. Dalam Kisah pasal 2 ayat 23 dikatakan demikian. Dia diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Siapa yang menyalibkan Yesus? Saudara dan saya. Siapa yang membuat Yesus menderita? Dosa-dosa kita. Kenapa? Supaya Anda nggak lagi menderita. Supaya Anda nggak lagi, saudaraku, mengalami akibat dari dosa-dosa saudara. Betapa dasarnya kita yang berbuat dosa, dia yang dihukumnya. Dia yang menggenapi perjanjian dengan Bapa, kita yang menikmati janjinya. Bolehkah beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang kita sembah, haleluya. Terus saat memasuki penderitaan, Yesus berkata, Bapa, jadilah kehendakmu. Dia berkata, sekiranya mungkin cawan penderitaan ini berlalu. Di Taman Getsemani dia berdoa seperti itu. Peluh bercampur dengan darah, ketakutan, stres. Karena dia tahu begitu dia akan mengalami via dolorosa. Dia akan mengalami penderitaan. Dia tahu kapan dia akan mati. Saudaraku, Anda lihat bahwa saya menerima banyak WA dari seluruh Indonesia, yaitu saudaraku dari dokter-dokter dari mana-mana. Mereka menyadari orang-orang yang mengalami sakratul maut, orang-orang yang sedang mendekati ajal, begitu divonis COVID, stres, saudaraku. Itu yang membuat kenapa imunnya begitu kemudian turun dan akhirnya drop
akhirnya wafat. Saudara dengar, ketakutan Anda, ketakutan kita sudah diambil oleh Yesus. Anda nggak lagi takut, Anda nggak boleh lagi takut, sebab Yesus sudah memberikannya. Amin. Yesus sudah mengambilnya. Maka Bapak Ibu, kita lihat kalimat ini terus dengungkan dalam telingamu, dengungkan dalam hatimu, daripada kita mendengar berita-berita yang semakin kurang baik, saudara. Kita baru mendengar, kita baru euforia. Semua udah mulai divaksin walaupun belum seluruh rakyat Indonesia. Tapi itu menimbulkan kabar yang gembira. Tapi nggak lama kemudian ada varian baru dari Inggris. Ada varian baru dari Skotlandia. Ada varian baru lagi nanti mungkin dari bawah bumi. Akan membuat saudaraku akan takut. Daripada kita mendengar hal-hal yang terus berubah-ubah, ada satu yang tidak pernah berubah. Yesus mengatakan kepada saudara, sudah selesai. It finished, wis rampung, geus angges. Tepuk tangannya kurang meriah, katakan haleluya. Dan kini dia berkata dengan penuh sukacita. Dia mengatakan sudah selesai dengan sukacita. Karena apa? Karena dia menaati, menggenapi rencana Bapa untuk penebusan manusia. Keadilan sudah ditegakkan. Bapa atau Allah yang kita kenal adalah Allah yang Maha Kasih. Dia pengen semua manusia diselamatkan. Tapi dia juga Allah yang Maha Adil. Akibat dosa adalah penghukuman. Dan kenapa? Dosa mengakibatkan Allah murka. Dan semua murka Allah sudah dipuaskan oleh pengorbanan Yesus. Katakan amin. Anda gak mengalami murka Tuhan, karena Yesus sudah mengambil untuk saudara, saudara-saudara dan saya. Somebody shout haleluya. Lebih meriah lagi tepuk tangannya, katakan haleluya. Saudara, Anda lihat bahwa makanan Yesus dan minumannya adalah menyelesaikan pekerjaannya. Ingat dalam percakapannya dengan perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 34, murid-muridnya bertanya, murid-muridnya memberikan makanan. Kemudian Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, menyelesaikan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, menggenapi rencana Bapa, itulah makanan Yesus. Tahukah Anda? Dan itu yang membuat Dia segar. Artinya waktu dia menyerahkan nyawanya itu membuat dia segar. Kenapa? Karena kematiannya membuat Anda dan saya selamat. Sukacita di surga karena ada satu pengorbanan sekali untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Makanan dan minuman itu menyegarkan dia saat mereka memberinya empedu dan anggur asam. Dalam Matius pasal 27:34 dikatakan demikian, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Tahukah empedu? Tempat di mana saudara itu pahit. Orang-orang ayam itu ada empedu, itu kantong yang isinya pahit kalau dimakan. Betul nggak? Artinya apa? Pahitnya kehidupan. Pahitnya saat engkau dihina. Pahitnya saat engkau difitnah. Pahitnya engkau menghadapi pergumulan. Sudah diminum Yesus. Saya percaya engkau ditakdirkan sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Semua kepahitan kita udah diminum Yesus. Amin. Saudaraku, semakin Bapak Ibu Saudaraku memahami tetelestai, dan Anda semakin mempercayai, dengan sendirinya engkau akan melihat kasih karunia demi kasih karunia tanpa atau engkau sadari mengalir setiap hari dalam kehidupan Anda. Saudara, semakin saya memahami, semakin saya mempercayai. Waktu Yesus berkata, it finished, sudah selesai. Saya mendapati kehidupan pelayanan, kehidupan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan sehari-hari. Grace, from grace to grace. Dari kasih satu karunia kepada satu kasih karunia lagi mengalir dalam kehidupan saya. Hal yang sama, angkat tanganmu. Waktu engkau semakin memahami, menyadari tetelestai, engkau akan melihat dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu mengalir kasih karunia demi kasih karunia. Engkau akan melihat seperti Yusuf mengalami promosi, mengalami anugerah. Hal yang sama terjadi pada saudara. Somebody shout haleluya. Amin. Saudaraku, sudah selesai. Makna dan artinya adalah segenap lambang-lambang dan nubuatan perjanjian lama yang menunjuk kepada semua penderitaan Mesias yang dijanjikan telah terlaksana dan terjawab.
Nggak akan ada Mesias yang baru. Nggak akan ada Imam Mahdi yang baru. Nggak akan ada saudaraku juru selamat yang baru. Kenapa? Semua nubuatan, semua lambang-lambang, semua bayang-bayang sudah digenapi di dalam Yesus. Orang Yahudi masih menantikan Mesias untuk mereka. Saya mau katakan, sudah digenapi di dalam Yesus. Bersyukur Anda dan saya diberi anugerah mempercayai Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Seolah dia sedang berkata bahwa setelah mereka memberinya anggur asam, tidak ada satu kata pun dalam Old Covenant dan Old Testament mengenai dirinya yang belum tergenapi. Yesus sudah menggenapinya. Katakan amin. Termasuk saudaraku yang Anda boleh lihat, kemarin Rabu WRC saya khotbah soal Pondok Daud. Betapa saudaraku ingat 40 tahun Daud berkuasa, itu ada dua pola penyembahan. Ada dua pola ibadah yang sama-sama berlangsung di dua tempat yang berbeda. Tempat pertama disebut Gunung Gibeon atau Bukit Gibeon. Disitulah Imam Eli, sebelum Daud lahir sudah ada Imam Eli menyelenggarakan ibadah di tabernakel Musa. Sementara tabut Allah kemudian dirampas oleh orang Filistin. Sekian puluh tahun mereka menyelenggarakan ibadah di Bukit Gibeon tanpa ada kehadiran Tuhan. Sebaliknya kemudian saat Daud berkuasa, umur 30 dia ditabiskan jadi raja. 40 tahun saudaraku, Anda lihat tabut perjanjian akhirnya diambil oleh Daud dari rumah Abinadab, ditaruh di Bukit Sion, kemudian ditutup dengan tenda. Daud dan seluruh imam-imam termasuk Obed-Edom, saudaraku, itu mewakili orang-orang yang bukan Yahudi, mewakili orang-orang yang bukan keturunan imam, melayani di Bukit Sion. Jadi 40 tahun Daud berkuasa, ada dua ibadah. Yang pertama di Bukit Sion, yaitu berbicara tentang hubungan, nggak ada batas, nggak ada tirai, nggak ada tembok. Sementara di Gibeon, tabernakel Musa penuh dengan aturan hukum Taurat. 40 tahun itu berjalan. Dan saudaraku, di dalam perjanjian baru, hal itu juga terjadi. Yesus wafat umur 30. Kemudian 40 tahun, saudara, Anda lihat ada masa transisi. Ada dua penyembahan di Bukit Sion, yaitu Petrus dan 11 rasul yang lain menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tetapi di Yerusalem, bait suci masih ada, keimaman hukum Taurat masih berlaku, padahal tirai sudah dirobek. Dan saudaraku, Allah sudah melewati semua kemah, semua langit, sampai akhirnya tahun 70 Kaisar Titus meruntuhkan, saudaraku, bait suci di Yerusalem. Artinya apa? 40 tahun sama. Daud juga 40 tahun. Setelah itu bait suci roboh dan nggak ada lagi satupun, maka semuanya seperti yang Yesus nubuatkan, tidak ada satu batu berdiri di atas satu batu yang lain. Betul saudaraku? Semua udah digenapi. Nggak ada lagi Mesias yang harus kita nantikan. Mesias kita Yesus satu-satunya. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Haleluya. Semuanya sudah terjawab. Seperti saudaraku, nubuatan para nabi bahwa dia dijual seharga 30 keping perak, tangan dan kakinya ditusuk, pakaiannya dibagi-bagi, dan seterusnya. Dan itu digenapi lewat Yesus dikhianati oleh muridnya, yaitu Yudas, dijual 30 keping perak, saudara. Oke, terus saudaraku. Dan kini anggur asam itu telah diberikan. Baca sama-sama. Sudah selesai. Bilang kiri kananmu, sudah selesai. Wow, saya mau kumandangkan kalimat ini, biarlah kata ini juga jadi favorit saudara. Saat Anda nyetir mobil, saat Anda sedang merenungkan betapa beratnya pergumulan, Anda dengar kata ini. Saya percaya engkau bayangkan saat Yesus wafat, menundukkan kepala dan berkata sudah selesai. Itu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Maka seperti kemana saya katakan minggu lalu, semakin kita memahami, semakin kita menyadari kata sudah selesai dan engkau mempercayainya, engkau akan melihat tanpa engkau sadari atau engkau sadari, tiba-tiba engkau mengalami anugerah
di dalam pekerjaanmu, engkau mengalami anugerah dalam kehidupanmu, engkau mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupmu, dan itu menjadi biasa dalam hidupmu. Sebenarnya bukan biasa, karena Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Tepuk tangan yang paling meriah, puji Tuhan, katakan amin. Baca sama-sama 4. Hukum seremonial atau hukum moral yang hanya penuh dengan tata cara upacara saja sudah dihapuskan. Dan kewajiban di dalamnya pun diakhiri. Maka saya katakan gini, ada 2 cara untuk mencapai kebenaran. Yaitu pertama dengan hukum. Jika Anda bisa mentaati hukum, maka Anda jadi orang benar. Jika Anda tidak bisa mentaati, maka hukuman menanti Anda. Saya ulangi lagi. 2 pencapaian untuk menuju kebenaran. Yang pertama dengan hukum. Jika Anda bisa menaati seluruh hukum itu, maka Anda dianugerahi kebenaran. Anda dapat predikat orang benar. Tetapi jika Anda salah kepada satu hukum saja di dalam hukum itu, maka hukuman menanti bagi Anda. Cara yang kedua adalah kebenaran itu diberikan karena Yesus yang mati buat saudara. Dan saya percaya nggak ada seorang pun yang bisa dibenarkan dengan cara yang pertama. Maka kebenaran yang kita terima karena anugerah yang Tuhan beri. Katakan amin. Oke, terus saudara. Yang inti sudah datang sekarang, yaitu Yesus. Dan semua bayang-bayang lenyap. Jadi nggak ada lagi hidup dalam bayang-bayang. Perjanjian lama, Old Covenant, penuh dengan lambang-lambang, dengan bayang-bayang. Termasuk tentang apa? Darah anak domba, jantan, lembu jantan, itu semua bayang-bayang. Karena nggak mungkin darah binatang bisa menyelamatkan manusia. Justru setiap tahun sekali imam besar membawa darah untuk dirinya dan untuk umat yang dilayaninya. Itu menunjukkan bahwa saudaraku, mereka tetap ada di dalam dosa. Tapi Yesus sekali untuk menghapus semua dosa kita, dia membawa darahnya sendiri sekali dan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Terus saudara, kini tabir telah terkoyak, dinding pemisah sudah dirobohkan. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya telah dibatalkan. Siapa yang bilang hukum Taurat masih ada? Saya udah khotbahkan 2 minggu lalu. Waktu Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 17-18, sebelum langit bumi berlalu, 1.1 iota tidak dibatalkan dalam hukum Taurat. Tetapi faktanya, langit dan bumi sudah berlalu, saudaraku. Sudah nggak ada. Saya nggak bicara tentang langit bumi secara literal. Yesus pun juga nggak bicara soal itu. 2 minggu lalu Anda boleh yang belum ikutin khotbah 2 minggu lalu. Artinya, tabir atau tirai telah terkoyak. Dinding pemisah sudah dirobohkan lewat kalimat atau kata yang Yesus ucapkan. It finished, sudah selesai. Semua sudah dibatalkan. Efesus 2 ayat 14 dan 15. Karena dialah, Yesuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Terus saudaraku, ayat 15-nya, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, Yahudi dan non-Yahudi. Sama-sama baca. Menjadi satu manusia yang keras, menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus. Dan dengan itu mengadakan, maka berkali-kali Anda lihat firman Tuhan berkata, tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, orang merdeka atau budak. Semua kita adalah umat perjanjian baru. Bapak Ibu, di dalam pada waktu para rasul berkhotbah, pada waktu para rasul memberitakan Injil, tahukah Anda ada 3 golongan manusia yang ada. Hari ini pun juga ada 3 golongan manusia, saudara, ya. Yang pertama adalah orang Yahudi yang punya hukum Taurat. Ya, saya bicara tentang para rasul waktu berkhotbah, mereka menghadapi 3 golongan. Yang golongan pertama adalah orang Yahudi yang punya hukum Taurat. Yang kedua adalah non-Yahudi yang punya hukum hati nurani. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang menerima berita Injil. Mereka punya hukum kasih karunia. Saya ulangi, ada 3 golongan, yaitu Yahudi punya hukum Taurat,
Non-Yahudi punya hukum hati nurani. Dan yang ketiga adalah orang yang menerima good news, berita sukacita, mereka punya hukum kasih karunia. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima good news. Anda punya hukum kasih karunia. Katakan haleluya. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Terus, maka Bapak Ibu, orang-orang yang ada dalam hukum Taurat umurnya kalau kuat, paling kuat 70, paling kuat 80. Kebanggaannya adalah penderitaan, yaitu apa? Penderitaan, sakit, susah, dan sebagainya. Padahal Allah sendiri berfirman dalam Kejadian 6. Manusia itu saudaraku umurnya 120. Tapi Musa mengkorting, mendiskon menjadi dalam Mazmur 90. Umur manusia itu 70, kalau kuat 80. Kebanggaannya adalah penderitaan. Sementara saudaraku Tuhan mau umur manusia 120. Nah, karena kita udah terbiasa mendengar 70-80, itulah yang terjadi. Banyak orang ngikutin itu. Hari ini saudaraku, saya kemarin juga ngomong minimal 90, saya revisi sekarang di atas 100 gitu saudaraku ya. Anda mau? Nah, yang mau angkat tangannya. Jangan mikirkan kematian. Jangan mikirkan tanah kuburan, panjang umur semua. Mazmur 91 ayat terakhir berkata gini, dengan panjang umur aku mengenyangkan engkau. Nah, kenyang saudara umur berapa? Anda bisa menentukan kenyang Anda berapa. Kalau Anda 80 belum kenyang, naikkan. Saudaraku masukkan di sini. Yaitu apa? Aku akan kenyang kalau umurku udah 100. Nah, saudaraku, Anda akan, nah umur saya belum 60, artinya apa? Saya belum setengah umur, masih sangat muda. Kata PBB juga ini masih remaja. Halo? Amin. Jangan pikirin pensiun. Katakan amin. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Gimana kabar saudara? Shalom. Sehat, kuat, makmur, diberkati. Haleluya. Tata aturan hukum Taurat, baca sama-sama. Dibubarkan, bro. Untuk membuka jalan bagi harapan, yang sama-sama baca, yang jauh lebih baik. Itulah hukum kasih karunia. Anda dan saya adalah golongan orang yang menerima good news, berita sukacita. Anda ada di hukum kasih karunia. Katakan amin. Orang-orang Yahudi masih pegang hukum Taurat. Orang-orang non-Yahudi, saudaraku, punya hukum hati nurani, saudaraku ya. Oke, terus saudara. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh bagi setiap orang yang percaya. Waktu dia berkata sudah selesai, itu adalah akhir dari hukum Taurat. Next, saudara. 5, baca sama-sama. Apa? Tamatlah riwayat dosa dan pelanggaran sudah dengan datangnya untuk tuh selama-lamanya. Kalau kita melakukan dengan cara pertama mencapai kebenaran, sifatnya sementara. Imam besar masuk ruang Maha Kudus. Dia bawa darah untuk dirinya dan untuk umat yang dilayaninya. Kemana? Di situ ada tutup pendamaian atau tahta kasih karunia. Tutup pendamaian itu terjemahan lainnya adalah tahta kasih karunia. Adanya di mana? Di ruang Maha Kudus. Ada tabut Allah, ada tutup pendamaian. Dan tutup pendamaian itu dipercikin dengan darah. Itulah yang disebut tahta kasih karunia. Saudaraku, hanya imam besar yang boleh masuk tahta kasih karunia. Itu pun setahun sekali. Tetapi dengan wafatnya Yesus dan kalimat yang dia berkata sudah selesai. Ibrani 4 ayat terakhir berkata, marilah kita semua. Saya ulangi, marilah saudara semua dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya menerima apa? Kasih karunia dan pertolongan kita pada waktunya. Itu saudaraku. Maka saudaraku, gak ada lagi halaman, gak ada lagi ruang kudus, gak ada lagi ruang Maha Kudus. Saudara dan saya, pada saat Anda langsung nyembah Tuhan, Anda sudah masuk tahta kasih karunia. Dan ingat, di tahta kasih karunia hanya ada kasih karunia dan kebaikan dan pertolongan yang Tuhan beri buat saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Tujuan saya khotbahkan ini supaya Anda semakin memahami apa sih kata tetelestai. Kenapa Yesus berkata it finished? Maka saya katakan semakin kita menyadari, kita memahami kalimat ini, dan kita mempercayai, ini powerful sekali. Engkau akan semakin melihat kebaikan Tuhan
dengan sendirinya mengalir. Maka sadari dulu apa yang kamu punya, maka apa yang kamu punya, yang kamu sadari akan mengalir dalam kehidupanmu. Waktu saya sadar, saat saya menghadapi pergumulan, kadang-kadang kita mungkin hampir stres, kita mungkin hampir frustasi, kita mungkin saudaraku hampir burn out, kita mungkin sudah hampir, waduh gimana? Waktu ingat lagi, sudah selesai. Kekuatan penghiburan sudah turun di sini. Betul? Saudara, dengan kondisi yang ada aja kita ini sekarang bingung. Istilah lockdown aja udah ganti-ganti nama. Padahal ya itu aja saudaraku. Betul enggak? PSBB, PPKM, mikro, makro, apalah. Sebenarnya sama, itu aja. Istilah itu membingungkan saudara. Saya aja nggak hafal, PPKM udah nggak hafal. Saya ingatnya PSBB. Dulu lockdown. Sampai akhirnya Anda lihat ada yang lucu-lucu saudaraku. Ya, ada kampung ditutup pakai apa tulisan. Kampung ini ditutup karena sedang apa namanya? Bukan lockdown, apa itu saudaraku ya? Lucu-lucu lah saudaraku. Ada lagi ditutup, kampung ini tertutup karena masa inkubasi. Loh saudaraku, apa lagi? Dia salah nulis. Harusnya masa isolasi, dia nulisnya inkubasi. Bukti bahwa masyarakat juga bingung saudaraku. Tapi kalau kita dengar ini bingung saudaraku. Dengar kata, sudah selesai. Wow, kekuatan yang baru. Penghiburan dari Tuhan. Angkat tangan, biarlah mengalir dalam diri saudara. Tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Terus saudara. Ya, hal ini mengacu pada Daniel 9 ayat 24. Oke, nggak usah dibaca. Nah, waktunya. Anak domba Tuhan dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Dan semuanya, baca sama-sama. Dosa dan segala akibatnya sudah selesai. Amin. Pasang stiker tulisan atau pakai spidol di cermin Anda sudah selesai. Sehingga saat Anda bercermin, saudaraku, Anda lihat tulisan di situ sudah selesai. Waktu kamu lihat sudah selesai, kamu ngomong sama orang yang ada di cermin, segala sakit penyakit penderitaanmu sudah selesai, kemiskinanmu sudah selesai, kekalahan kegagalanmu sudah selesai, diganti dengan kemenangan, kelimpahan, sehat, kuat, makmur. Haleluya. Amin. Sudah selesai, arti dan maknanya, penderitaannya kini berakhir. Baik penderitaan jiwa maupun tubuhnya. Kepalanya diberi mahkota duri. Saudaraku, penderitaan stres di dalam kepala saudara yang diambilnya. Tubuhnya terpecah-pecah, tercabik-cabik. Supaya apa? Tubuh saudara yang harusnya tercabik-cabik menjadi pulih dan satu. Maka saudara, saat kita makan roti, kita makan tubuh Tuhan, ingatlah baik-baik. Kalau Anda membutuhkan kesembuhan di bagian jantung, di tubuh Yesus ada jantung Yesus. Anda yang membutuhkan kesembuhan di saraf, di otak, di mana? Di hidung, di gigi, di gusi, di paru-paru, di ginjal, di bagian manapun di tubuh Yesus ada organ-organ yang sempurna. Makanlah. Sementara Anda makan, Anda imani, ini jantung Yesus. Ini paru-paru Yesus. Ada yang sakit di bagian kulit, ini kulit Yesus. Ada yang sakit di bagian usus, ini usus Yesus. Kenapa saudaraku? Semua penderitaan yang harusnya ditimpakan kepadamu karena dosa, sudah ditimpakan kepada Yesus. Engkau dan aku adalah ciptaan baru. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Yaitu di Taman Eden. Everything is okay. Kebutuhan sekunder, primer maupun tersier sudah Bapa sediakan bagi kita. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan amin. Baca sama-sama. Kurang keras, apa? Aha, seperti judul filmnya, badai sudah berlalu, yang terburuk sudah lewat. Semua kesakitan dan kesengsaraan sudah mencapai ujungnya. Dan Yesus segera pergi kepada Bapa, memasuki sukacita yang ditetapkan bagi dia. Saudaraku, badai sudah berlalu, yang terburuk sudah hampir selesai. Karena waktu itu dia belum wafat kan, saudara? Begitu dia udah wafat, semua
sudah selesai. Katakan amin. Terus saudara, biarlah semua orang yang menderita bagi Kristus dan bersama Kristus menghibur diri mereka sendiri dengan perkataan ini. Sama-sama katakan. Apa? Sudah selesai. Sembari Anda mengatakan ini, percayai. Tuhan sudah menyelesaikan bagi kita. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Angkat tangan sama-sama. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Lagi-lagi katakan, buka hatimu. It finished. Kau hadir di setiap langkah. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Mari rasakan kasih Tuhan mengalir. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Kau setia. Sekali lagi, sementara kau naikkan pujian ini, kumandangkan kata Yesus sudah menyelesaikan bagimu. It finished. Sudah selesai. Hadiratku membuktikan Engkau setia. Oh, haleluya, Jesus. Kan ku angkat
Saya berdoa untuk setiap orang yang ada di ruang isolasi. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa. Aku berdoa untuk setiap Anda yang ada di rumah yang sedang menderita sakit. My brother, my sister, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Dia sudah menyelesaikannya bagimu di kayu salib. Kegagalanmu, sakit penyakitmu, penderitaanmu sudah selesai. It's finished. Jesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Setiap kali saudara merenung pergumulan Anda ngalami kayaknya beban yang menghimpit. Saya ingatkan bagi Anda, renungkan apa yang Yesus katakan kepadamu. It finished. Tetelestai, sudah selesai. Saya sengaja khotbahkan ini sebelum kita ibadah Jumat Agung Paskah supaya Anda semakin memahami, menyadari. Sehingga nanti saat kita Jumat Agung kita perjamuan Tuhan. Tiap minggu kita perjamuan Tuhan enggak lagi menjadi biasa. Jangan karena kita setiap minggu kita melakukan ini menjadi rutinitas bagi Anda. Lakukan dengan penuh hormat dan penuh dengan kesadaran. Maka engkau akan melihat hal-hal yang dahsyat dalam hidup saudara. Arti dan makna sudah selesai, Yesus menyerahkan nyawanya. Dia siap untuk membuskan nafas terakhir. Dan kini dia tidak ada lagi di dalam dunia secara fisik. Tapi dia mengutus rohnya untuk tinggal dalam dirimu. Untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kutuk kita udah selesai. Bagian kita mempercayai, menyadari. Maka kita menerima apa yang kita sadari. Terus saudara, ya. Aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Pilihlah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Dengar, doa Yesus saat dalam tubuh kemuliaan. Saudara, ini sebelum dia terangkat ke surga. Dia berdoa untuk murid-muridnya, yaitu Anda dan saya. Peliharalah mereka dalam namamu. Dengarkan baik-baik. Yesus perantara perjanjian baru berdoa, bersyafaat kepada Bapa untuk Bapa memelihara mereka, yaitu Anda dan saya. Saya percaya hidup saudara terpelihara di dalam nama Yesus. Katakan amin. Sudah selesai arti dan maknanya. Pekerjaan penebusan dan keselamatan manusia telah dituntaskan oleh Yesus. Sudah tuntas, sudah selesai. Nggak ada lagi saudaraku namanya, macam-macam. Saudara, karya penebusan, keselamatan sudah Yesus selesaikan. Nggak ada lagi yang perlu engkau tambahkan untuk engkau selamat. Nggak ada lagi yang perlu engkau tambahkan untuk engkau menjadi orang benar. Semuanya itu sudah dianugerahkan kepada kita. Terus saudaraku, setidaknya pemuasan murka Tuhan sudah terbalaskan. Anda tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan Maha Kasih, tapi juga Dia Tuhan Maha Adil. Kasihnya Dia pengen semua manusia diselamatkan. Tapi keadilannya akibat dosa harus ada penghukuman. Akibat dosa ada murka Tuhan. Maka murka Tuhan sudah terpuaskan. Murka Allah sudah terpuaskan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka pada waktu semua orang yang ada di dalam Yesus, nggak ada lagi murka Allah. Engkau tidak ada lagi di bawah penghukuman. Sebab murka Allah sudah dipuaskan di dalam Yesus. Maka Anda dan saya hanya menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Belum? Amin. Dan pukulan mematikan, pukulan terakhir sudah ditimpakan kepada kuasa iblis. Ingat, iblis kalah kapan? Saat Yesus wafat di kayu salib. Next, saudaraku. Ya, dan angkat tangan. Setelah kata sudah selesai, membuat sumber kasih karunia telah terbuka. Tahta kasih karunia, tutup pendamaian, tahta anugerah telah terbuka bagimu dan akan terus mengalir bagi saudara dan saya. Dasar kedamaian dan sukacita kekal sudah diletakkan dan tidak tergoyahkan untuk saudara. Katakan amin, haleluya. Terus saudara, ya, maka hidup dalam New Covenant bukan lagi kamu yang sedang bekerja untuk Yesus, melainkan Yesuslah yang bekerja untukmu, di dalammu dan melalui dirimu. Perhatikan baik-baik, saudaraku, bukan lagi kamu yang berkarya untuk Yesus, tapi Yesuslah yang berkarya untukmu, saudaraku, di dalammu dan melalui kamu. Terus saudara, semua telah dilakukan saat Yesus berkata, baca, sudah selesai, tetelestai. Next saudara,
Kamu bisa selamat menjadi orang benar, berkenan, diberkati, sehat, kuat, makmur. Dengan apa? Iman percaya kepada Yesus dan karya kematiannya di kayu salib. Maka sadari, pahami, percayai apa yang Yesus katakan di kayu salib itu. Terus saudara, semua karena kasih karunia atau anugerah, maka sifatnya kekal dan tidak tergoyahkan. Keselamatanmu, kesehatanmu, kekuatanmu, kemakmuranmu, kemenanganmu bukan sementara, tapi tidak terbantahkan, tidak tergoyahkan. Karena sifatnya adalah anugerah, kasih karunia, pemberian. Bukan lagi kamu yang sedang berkarya untuk Tuhan. Terus saudaraku ya, apalagi yang harus saya dan saudara lakukan? Enggak ada. Apalagi yang harus saudara dan saya lakukan? Cuman satu. Satu-satunya yang harus kamu lakukan yaitu apa? Percaya perkataan Yesus. Ketika dia berkata, aku sudah menyelesaikannya bagimu. Bangkit berdiri saudara. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sembari Anda mengangkat roti dan cawan ini, ingat dan biarlah kata-kata Yesus, aku sudah menyelesaikannya, tetelestai, berkumandang di dalam roh saudara, di dalam hati nurani saudara yang paling dalam, sehingga engkau semakin menyadari dan memahami, sudah selesai. Wow. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya. Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah dan makanlah, makanlah, makanlah tubuh Yesus. Apa yang kau perlukan untuk kesembuhanmu. Tubuh Yesus terpecah-pecah supaya tubuh saudara dan saya menjadi utuh, pulih, sehat dan kuat. Dan juga makmur, diberkati. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah. Inilah darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Engkau yang percaya, ini darah Tuhan Yesus. Dengan hormat, penuh pengertian dan kesadaran, it finished, sudah selesai. Minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Kami diberkati dengan firman-Mu, kami diberkati dengan hadirat-Mu, kami diberkati dengan kalimat yang Engkau ucapkan. Tetelestai, pergumulan kami, penyakit kami, kemiskinan kami, dosa kami, dan segala akibatnya sudah selesai. Thanks Lord. Sebagai tanda syukur kami mau membawa persembahan kami. Kami bawa persepuluhan kami persembahkan pembangunan uang, persembahan pembangunan kami. Berkati semua tangan yang menabur 30, 60, 100 kali ganda. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat dua tanganmu. Tuhan mengenyangkan engkau dengan panjang umur dan sehat di tangan kananmu. Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan dan kehormatan di tangan kirimu. Engkau akan berjalan hanya satu arah, ke depan dan ke atas. Kemenangan demi kemenangan, glory from glory to glory, itu yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau terus sehat, kuat dan makmur dalam kehidupanmu. Sekarang pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkatimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.